Ya, ada apa? Tolong diikuti ya. Jadi Bapak tidak berbicara sendiri. Nilai mutlak ya. Jadi pengertian nilai mutlak itu arti jarak. Jadi tanda nilai sama dengan negatif. Artinya nilai mutlak negatif 4 ini negatif 4 terhadap 0. Berarti jaraknya itu adalah 4. Nah, cuman operasinya harus dibuat seperti ini sama dengan 4. Nah, seperti ini. Cuman kalau sudah positif nilai mutlak 4 sama dengan 4. Nah, jarak 0 terhadap 4. Ini jarak 0 terhadap negatif 4. Dibuat nilai mutlak negatif 4. Nah, supaya lebih memahami, boleh kita buat tabelnya. Ya, nilai mutlak X kurang 3, nilai mutlak X kurang 3. Nilai mutlak. Jadi kalau kita ambil domainnya misalnya negatif 5, negatif 3, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau nilai, kita tidak buat seperti ini lagi ya, supaya mempercepat sedikit. Jadi nilai mutlak X langsung aja kita buat 5. Ini 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Kalau mencari nilai mutlak X kurang 3 sebenarnya bisa langsung, cuman lebih enak kita buat dulu domainnya ini. X kurang 3 berarti negatif 5 kurang 3, negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Jadi nilai mutlaknya berarti nilai mutlak dari sini kita ambil langsung 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2. Nah, kalau nilai mutlak 2X kurang 6 kita isi dulu ini berarti negatif 16, negatif 14, negatif 12, ya negatif 10, negatif 8, 4, negatif 2, 0, 2, 4. Nah, nilai mutlaknya 11, 10, 8, 6, 2, 0, 2, 4. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat nilai mutlak itu, nilai mutlak X itu diartikan langsung X jika X-nya sudah lebih dari sama dengan 0. Harus kita negatifkan kalau X-nya masih bernilai negatif. Maksudnya ini seperti ini. Nilai mutlak X seperti ini. Langsung X
langsung ini maksudnya. Nih ya. Kalau sudah X-nya ini bernilai positif, nah, seperti itu. Ya. Nih, jadi kalau kita ini kan sudah positif ini. Langsung aja nilainya ini. Nah, sementara yang bernilai negatif ini harus kita negatifkan. Itu maksudnya di sini. Kalau X-nya ini masih bernilai negatif. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian misalnya untuk X kurang 3 bisa kita lihat nilai mutlak X kurang 3 sama dengan X kurang 3 ketika X kurang 3 lebih dari 0. Di X berarti lebih dari 3. Nah, harus kita negatifkan ketika X kurang 3 kurang dari 0. Berarti X kurang dari 3. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya ini untuk X kurang 3 ini. Ya, kan kalau X lebih dari sama dengan 3 ini kan langsung 0. 0, 1, 2. Inilah langsung nilai mutlaknya itu. Sementara kalau X kurang dari 3 ini, kan masih bernilai negatif dia ini. X kurang dari 3, inilah nilainya. Ini ke kiri. Berarti harus kita negatifkan, itulah dia ini maksudnya. Negatif X kurang 3 itu, seperti itu. Ya. Kemudian, ya, bagaimana yang nilai mutlak 2X kurang 6. Nah, nilai mutlak 2X kurang 6. Nah, itu sama dengan 2X kurang 6 ketika 2X kurang 6 lebih dari 0. Langsung aja lah ya, berarti sini sama juga kebetulan sama dengan yang tadi. X kurang negatif 2X kurang 6 ketika, boleh langsung dibalikkan ini ya, tapi kalau mau caranya boleh juga kurang dari 0 berarti X kurang dari 3. Jadi kalau kita lihat yang 2X kurang 6 ini untuk X lebih dari 3 ini tadi ini kan sudah positif dia ini. Kapan dia positif ini untuk X lebih dari sama dengan 3 ini? Langsunglah itu nilai mutlaknya. Sementara kalau kurang dari 3 masih bernilai negatif. Nah, kurang dari 3 ini nih. Untuk mulai dari 2 ini. Nah, makanya kita negatifkan lagi nih itu sebenarnya. Ya. Cuman kan tidak selamanya kita harus membuat tabel. Ini tabel ini kita buat supaya Anda lebih, bagaimana dibilangnya, supaya mudah memahami. Nah, jadi misalnya kalau dibuat batas apanya misalnya, nilai mutlak 3X kurang 12. Nah, seperti ini. Di sini kan 3X kurang 12 enggak ada. Berarti ini boleh langsung kita buat langsung. Sama dengan 3X kurang 12 ketika 3X kurang 12 lebih dari 0. Berarti X lebih dari sama dengan 4. Nah, ini sama dengan negatif 3X kurang 12 ketika, ini langsung aja boleh diputar aja ini, X. Artinya kalau X kurang dari 4, dia kita buat misalnya 3, 3 kali 3 kan 9 kurang 12 negatif 3, berarti harus kita negatifkan. Itu maksud. Ya.
Kemudian, karena slide ini kan sangat, ya gimana lah. Kita lihat lagi. Di tabel itu nilai mutlak X sama dengan 3, nih di sini, sama dengan 3 itu untuk X yang mana saja. Nilai mutlak X sama dengan 3 yaitu untuk X-nya negatif 3 dan X-nya 3. Itu, ya. Jadi di sini berlaku untuk X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 3. Nah, ini boleh kita buat konklusi, kesimpulan, nilai mutlak X sama dengan A, dengan A-nya bilangan positif, berarti X-nya sama dengan negatif A, atau X sama dengan A. Ini formulanya, ya. Aduh. Ya. Jadi inilah yang kita pakai. Jadi kalau kita lihat misalnya nilai mutlak 2x kurang 6 sama dengan 10. Jadi ini boleh kita ikutkan ini. Jadi pengganti x-nya di sini 2x kurang 6. Jadi 2x kurang 6 sama dengan negatif 10, atau 2x kurang 6 sama dengan 10. Di sini 2x sama dengan pindah ruas, berarti negatif 4. X sama dengan negatif 2, atau 2x sama dengan 16. X sama dengan 8. Jadi kalau kita lihat di sini X, ini 2x kurang 6 kan ada di sini. Untuk X negatif 2, nah ini dia. X negatif 2 yang ini hasilnya 10. Ini cuman kita domainnya kan kita hanya ngambil sampai 5 saja. Jadi kalau kamu teruskan ini 8, atau substitusi aja 8 ke sini. 2 kali 8, 16 kurang 6, 10. Nah, seperti itu. Ya. Itu. Kemudian, nilai mutlak X kurang dari 4. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai mutlak X kurang dari 4 ini kan berlaku untuk yang mana saja. Kurang dari 4 berarti dari sini ke sini. Berarti X-nya dari sini ke sini. Cuman kan karena kita ini mengambil bilangan bulat positif negatif kan. Ya, jadi ini berlaku untuk X lebih dari negatif 4 kurang dari 4. Jadi kalau kita buat formulanya, nilai mutlak X kurang dari A, berarti di sini X-nya lebih dari negatif A kurang dari A, dengan catatan A-nya harus bernilai positif. Nih, ya. Kalau kita buat contoh, misalnya nilai mutlak X kurang 3 kurang dari 4. Nah, langsung aja kita ikuti formulanya. Berarti X kurang 3 lebih dari negatif 4 dari 4. Nah, ini setiap ruas kita tambah 3 supaya habis ini 3-nya. Berarti tinggal di sini X, kita tambah 3, berarti di sini negatif 1 kurang dari 7.
Jadi kalau kita lihat di sini nilai mutlak X kurang 3, kurang dari 4 katanya, berarti dari sini dia. Nih, ya kan? Kurang dari 3 itu kan ini dari sini. Kurang dari 4. Nah, mulai dari ini untuk X-nya di sini. Kalau kita teruskan lagi ini. Nah, kurang dari 4, dia 3, 2, 1 ini nanti sampai ke sini. Seperti itu. Ya. Kalau kita buat lagi contohnya, nilai mutlak misalnya 3 kurang 5X ya kurang dari 7. Berarti ini 3 kurang 5X lebih dari negatif 7 kurang dari 7. Yang pertama-tama kita harus selesaikan konstantanya ini dulu. Berarti setiap ruas kita tambah negatif 3. Berarti sini negatif 10. Ya, ini negatif 5X lebih dari negatif 10 kurang dari 4. Nah, seperti ini. Ya, karena di sini negatif, kita kali negatif. Jadi, berubahlah dia tandanya ini. Ini agak susah ini memang. Jadi, menjadi ini di kiri. Lebih dari negatif 4 kurang dari, karena dikali negatif 10. Nah, seperti ini. Nah, nanti silakan kamu selesaikan ini sama-sama dibagi 5. Kita buat aja di sini ya. Berarti X-nya menjadi lebih dari negatif 4/5 kurang dari 2. Nah, inilah jawabannya. Nah, kemudian kita lihat lagi, kalau nilai mutlak X lebih dari 3. Nah, kapan nilai mutlak X itu lebih dari 3? Nih. Ke sini, ke sini. Berarti di sini X-nya harus kurang dari negatif 3 atau X-nya lebih dari 3. Nah, kita buat lagi formulanya. Nilai mutlak X lebih dari A, berarti X-nya kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Ini. Ya. Itu kalau kita langsung buat nilai mutlak 2X kurang 6 lebih dari 8. Nah, langsung aja kita buat ini. Di 2X kurang 6 kurang dari negatif 8 atau 2X kurang 6 lebih dari 8. Pindah ruas berarti 2X kurang dari negatif 2, 2X lebih dari 7. X kurang dari negatif 1 atau X, oh ini sorry ya, ini tadi, ini 14 ya. 14. Ini X lebih dari 7.
Jadi kalau kita lihat untuk nilai mutlak 2x kurang 6 ini tadi, kan diminta lebih dari 8. Lebih dari 8 itu kan ini dia ini. Berarti X-nya kurang dari negatif 1 untuk X-nya di sini dia. Kurang dari negatif 1. Nah, ini maksudnya yang ini. Ini. Lebih dari 8. Ini kan 8 nih. Berarti ini dia nilai mutlaknya. Berarti X-nya kurang dari negatif 1. Nah, ini cuma karena kita buat 5, jadi sampai sini. Kalau kita teruskan seperti itu. Ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanya, atau tolong di screenshot dulu. Sudah di screenshot atau belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah mengerti semua atau bagaimana? Hah? Masih abu-abu? Oke. Kalau nggak ada yang mau bertanya, Bapak lanjut. Jadi ini sudah masuk, cuman masih kategori mendasar mengenai persamaan nilai mutlak ya. Ini dia persamaan nilai mutlak ini. Ini pertidaksamaannya ini masih apa namanya kulit-kulitnya itu. Nah, nanti kamu lanjut lagi ke video. Jadi tidak cukup hanya video 1 dan 2. Ya, 3, 4, 5, 6. Ya, kita lanjut menggambar grafik. Ya, saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Yang belum di screenshot, yang belum screenshot diminta sama temannya saja. Gak usah malu-malu bertanya ya. Nah, nanti didengar mama aku bertanya, malu. Malu bertanya sesak di jalan. Banyak bertanya, ya memalukan juga. Kata orang ya, kata orang. Ya, sekarang kita mau menggambar dulu, menggambar lagi. Menggambar fungsi nilai mutlak itu. Ya, kita mau menggambar fungsi nilai mutlak f(x) sama dengan nilai mutlak x ya. Nah, ini seperti ini nih x, ini y. Nah, jadi nilai mutlak x ini dia. Menggambar fungsi itu sebenarnya kita harus buat dulu domain dan apa dulu? Kalau di SMP domain dan range-nya, nilai x dan nilai y-nya yang terpasangkan. Nah, seperti itu. Sebentar ya.
I am forget to eraser it. Mana ini? Hapusnya kemana tadi? Kasih tahu lagi. Bukan, ini yang mau dihapus ini. Oh, backspace ya. Oke. Oke. Ya. Ini Y. Nah, kita mau menggambar grafik fusi nilai mutlak fx fx sama dengan nilai mutlak x. Sebenarnya menggambar grafik fungsi nilai mutlak itu cukup dibutuhkan 3 buah titik aja. 0,0 ya 1,1 negatif 1,1. Sebenarnya cukup 3 buah titik. Ini di gambarnya. Nah, jadi kalau kita lihat ini puncaknya, ini sumbu simetrinya. Nah, kalau ini persamaan garisnya, kalau di sini dia dibuat garis ini namanya X sama dengan 1. Jadi kalau di sini X sama dengan 0. Nah, ini X sama dengan 0 persamaannya. Kalau ke sini nanti X sama dengan negatif 1. Nah, inilah grafik fx sama dengan nilai mutlak X ya. Nah, kalau diminta misalnya gambarlah grafik fx sama dengan nilai mutlak X tambah 1, cukup kita naikkan ya 3 titik ini 1, 0,0 jadi 0,1, 1,1 menjadi 1,2, negatif 1,1, negatif 1,2, udah. Nih. Inilah dia grafiknya. Kalau nanti kurang 1 berarti turun ke bawah. Ini grafik. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya kita harus membuat domain dan ringnya ini seperti ini. Tapi kan apakah semua titik ini ya? Cuma nanti ya berjalannya waktu ya mudah-mudahan kamu bisa menyimpulkan ya. Misalnya fx sama dengan nilai mutlak x kurang 3. Kalau saya sarankan cukup kamu membuat langkah pertama ya, sumbu. Kalau untuk yang ini enggak susah kita buat langkah seperti ini. Cukup membuat domainnya atau 3 buah titik diketahui ya itu. Nah, ini pun sebenarnya boleh juga. Ini sumbu simetrinya itu jika Y-nya sama dengan 0, atau langsung aja X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Nah, ini X, Y-nya itu menjadi puncak lah itu ini. Ini puncaknya. Nah, seperti itu. Yang kedua, baru titik potong sumbu Y. Sumbu Y jika X sama dengan 0. Nah, jika X sama dengan 0, substitusikan langsung ke sini. X sama dengan 0. 0 sama dengan nilai mutlak 0 kurang 3. Berarti nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3. Berarti titiknya 0,3. Nah, ya, baru kita gambarkan lagi. Nah, kita gambar lagi. Sorry. Kita gambar lagi.
Nah, seperti ini. Nah, tadi kan sumbu simetrinya X sama dengan 3. Nah, ini kita buat 1, 2, 3. Nah, kita buat garisnya. Nih. Oke, inilah garis X. Nah, jadi saya bilang tadi, ini seperti tadi. Kalau X sama dengan 3 itu dia sejajar sumbu Y. Ini X sama dengan 2, X sama dengan 1, berarti di sini X sama dengan 0. Jadi sumbu Y itu persamaan garisnya X sama dengan 0. Sementara kalau sumbu X itu persamaannya Y sama dengan 0. Kalau di sini nanti 5, buat gini, Y sama dengan 5. Nah, seperti itu. Jadi di sini tadi sudah diketahui ini puncaknya 3,0. Titik potong sumbu Y-nya 0,3. Nah, 1, 2, 3. Nih, inilah titik potong sumbu Y. Ya. Ini sumbu simetrinya ini kita anggap cermin. Cermin ya. Kalau ini cermin, misalnya ini kita berdiri, ini kepala kita, ini kepala kita di sini. Nah, ini cermin. Kemana bayangan kepala kita itu pergi? Ayo, silakan. Ada yang mau jawab? Kalau ini 0,3, ini kepala kita bercermin. Kemana bayangannya pergi? Di mana? Ayo. 6,3. Berapa? 3, Pak. 6,3. 6,3. Yang menjawab siapa ya tadi? Hah? Siapa? Saya, Pak. Siapa? What's your name? Sazwana. Sazwana. Thank you very much. Okay. Ah, inilah dia. Berarti sudah ada 3 titik kan? Ah, seperti ini. Inilah dia grafik fungsi nilai mutlak fx nilai mutlak x kurang 3. Sama seperti tadi. Kalau tambah, misalnya tambah 2, naikkan aja. Ini aja kamu naikkan ini. 2. Misalnya ini jadi di sini. Ini jadi naik 2 jadi 5. Ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini biar agak cepat ngambil apanya agak bisa sih yang lurus. Inilah fx nilai mutlak x kurang 3 tambah 2. Jadi artinya menggambar nilai mutlak fx x kurang 3 tambah 2, kita prosesnya adalah gambar dulu x kurang 3, nilai mutlak x kurang 3, baru gambar nilai mutlak x tambah 2. Nah, seperti itu. Kalau dia kurang nanti ya turunkan ke bawah. Ya, kalau dia kurang turunkan ke bawah. Nah, kemudian untuk menggambar ini biar kita sudahi. Atau boleh juga kamu menggambar ini untuk menentukan 3 buah titik ini, kamu bisa menentukan domainnya. Tapi di sini agak sedikit, ya gimana? Sebenarnya kalau dipahami enggak sih. Cukup kami buat begini. X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Nah, jadi artinya untuk X sama dengan 3, ambil satu titik di kirinya 3, ambil satu titik di kanannya 3. Jadi domainnya jadi begini. Tapi kalau boleh usahakan harus ada X sama dengan 0. Nah, tapi satu di kiri, satu di kanan nggak masalah. Misalnya ini X. Nah, di kirinya usahakan tadi ambil 0. Nah, di sini kamu ambil 5 atau 6, baiknya 6. Supaya dia simetris seperti ini tadi. Nah, baru kamu masukkanlah ini nilai mutlak X kurang 3. Berarti ini sama dengan 3, ini 0, ini 3. Nah, inilah dia grafiknya. Boleh juga seperti itu. Tapi ya kalau paham begini, manalah yang lebih paham?
Nah, sekarang kita buat misalnya nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak 2x kurang 6. Nah, intinya pada dasarnya saya bilang tadi kamu harus membuat tabelnya. Inilah dia. Ini yang naturalnya ini. Oh, lupa dengan langkah yang dibuat kemarin. Ya udah buat domainnya seperti ini atau yang ini tadi. Nah, seperti ini. Nih. Nah, kalau lupa semua itu nggak tanggung jawab lagi itu. Ya. Nah, jadi langkah pertama tadi kita buat adalah ya, yang pertama sumbu simetri ya. Nah, langsung saja 2x kurang 6 sama dengan 0. Langsung saja nih, x sama dengan 3. Yang kedua, titik potong sumbu y. Nah, ini x sama dengan 0. Nah, berarti kalau x sama dengan 0, berarti F0 langsung saja. Berarti nilai mutlak 0 kurang 6 sama dengan 6. 0,6. Seperti ini. Oh, ini tadi, ini sumbu simetrinya, ini puncaknya 3,0. Seperti itu. Udah kita gambarkan lagi. Ya, kita gambar lagi. Kita gambarkan dulu. Ini. Apa sih? Kemudian kita buat, karena sumbu simetrinya juga X sama dengan 3. 1, 2, 3. Ya. Ini. Oke. Kemudian titik yang diketahui adalah ini tadi titik puncaknya sudah 3,0 dan 0,6. 1, 2, 3, 4, 6. Nah, ini. Ini X sama dengan, di mana bayangannya ini? 6,6 Pak. 6,6. Terima kasih. Nah, ini. Nah, kalau udah dapat seperti ini, berarti sudah selesai. Tinggal menggambar grafiknya lagi. What happened? Bentar ya. Kenapa ya? Inilah grafik daripada fx ya, kalau bisa diteruskan ke atas seperti itu ya. Nah, daripada grafik ini tadi, grafik dari fx sama dengan nilai mutlak 2x kurang 6. Jadi sama halnya tadi, kalau misalnya tambah, naikkan ke atas. Nah, tapi yang pertama digambar itu adalah seperti yang mana tadi itu ya. Nah, yang ini tadi, yang pertama kita gambar. Jadi kalau ada gambarlah grafik fx x kurang 3 tambah 2 nilai mutlak. Nah, kita gambar dulu yang x kurang 3-nya. Baru tambah 2 ke atas. Seperti itulah langkahnya. Ya. Nah, oke. Silakan di screenshot.
kita 2 menit lagi, sedikit lagi nanti ada. Oh ya, di sini saja lah ya. Ya, oh ya, oke. Di screenshot saja, kita ganti slide lagi. Nah, misalnya nilai mutlak X tambah 2 kurang 2X kurang 8 untuk, sederhanakan ini. Sederhanakan bentuk ini. Jadi kita buat dulu pengertian nilai mutlak itu tadi. Nilai mutlak X tambah 2 itu sama dengan X tambah 2 ketika X tambah 2 lebih dari 0. Jadi X lebih dari sama dengan negatif 2. Negatif X tambah 2, langsung aja ini putar. X kurang dari negatif 2. Nilai mutlak 2X kurang 8 sama dengan 2X kurang 8 ketika 2X kurang 8 lebih dari 0, X lebih dari 4. Nah, berarti ini negatif 2X kurang 8 ketika X kurang dari 4. Kita buat garis bilangannya. Negatif 2, 4. Nah, untuk X lebih dari negatif 2, kita memakai X tambah 2. Nah, ini. Berarti lebih dari 2 itu arsirnya ke kanan. Kita pakai itu X tambah 2. Tapi kalau kurang dari negatif 2, kita pakai negatif X tambah 2. Kita lihat untuk yang ini. Untuk X lebih dari 4, kita pakai dia 2X kurang 8. Ketika kurang dari 4, kita pakai negatif 2X kurang 8. Nah, seperti ini. Jadi pertanyaannya adalah sederhanakan kurang 2X kurang 8 untuk X lebih dari 4. Nah, ini lebih dari 4, berarti ke kanan ini. Nah, berarti ini lebih dari negatif 2, pokoknya lebih dari negatif 2, karena ini lebih dari 4 itu sama dengan lebih dari negatif 2. Berarti kita pakailah X tambah 2 tetap. Nah, dikurang. Nah, ini lebih dari 4, berarti ini juga dikurang 2X kurang 8. Berarti sama dengan X tambah 2 dikurang 2X tambah 8. Sama dengan negatif X tambah 10. Negatif X tambah 10. Artinya begini, misalnya kalau kita ambil ini 5, kita substitusikan ke sini, atau iyalah ke sini tadi yang ini. Berarti 5 tambah 2, berarti nilai mutlaknya 7. Ini dikurang 2 kali 5 kurang 8. Nah, seperti ini. 2 kali 5, berapa itu? 10. Kurang 8, 2. Nah, 2, berarti ini tadi 7. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Nah, tadi kan kita ambil X-nya 5, berarti negatif X tambah 10. Berarti negatif 5 tambah 10 sama dengan 5. Jadi, bentuk sederhananya ini maksudnya yang diminta untuk X lebih dari 4. Pokoknya untuk X lebih dari 4, kita pakailah ini. Misalnya kalau kita pakai 10, misalnya kalau ini 10, negatif 10 tambah 10 berarti 0. Kita masukkan ke sini 10. 10 tambah 2, 12. 2 kali 10, 20 kurang 8, 12. Jadi 12 kurang 12, 0 itu maksudnya. Ya.
Nah, pertanyaan kedua, untuk X lebih dari sama dengan negatif 2 kurang dari 4. Nah, jadi di sini yang ini. X lebih dari negatif 2 kurang dari 4. Nah, sebenarnya udah bisa kita lihat di sini. Berarti nilai mutlak X tambah 2 kurang nilai mutlak 2X kurang 8, berarti sama dengan, nah, kalau di sini, berarti ini tetap X tambah 2-nya, berarti X tambah 2 dikurang, cuman ini kan kurang dari 4. Kalau kurang dari 4, kita pakai yang negatif tadi yang di sini. Karena di sini kurang, berarti kurang negatif 2X kurang 8. Nah, berarti sama dengan X tambah 2, jadi tambah 2X kurang 8, negatif-negatif. Jadi tinggallah dia 3X kurang 6. Nah, jadi 3X kurang 6 lah. Misalnya kalau kita ambil 0 di sini ya, 0. 0 itu kan terletak di sini. Nih. Kalau kita masukkan 0 tambah 2, 2. Kurang 2 kali 0 kurang 8. Berarti nilai mutlak negatif 8 kan 8. Berarti 2 kurang 8 sama dengan negatif 6. 3 kali 0 kurang 6 sama dengan negatif. Nah, kira-kira seperti itu. Yang terakhir, mengenai persamaan nilai mutlak itu sebenarnya banyak pembagiannya ya. Yang pertama, kalau mutlak fx, nilai mutlak fx sama dengan c, berarti di sini fx sama dengan negatif c atau fx sama dengan c. Nah, yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan gx. Nah, di sini gx-nya itu harus bernilai positif. Yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Cara mengerjakannya ini boleh kita pakai nilai mutlak fx kuadrat sama dengan nilai mutlak gx kuadrat. Yang keempat, A kali nilai mutlak fx kuadrat tambah B kali nilai mutlak fx tambah C sama. Nah, jadi ini dalam bentuk kuadrat. Nah, jadi bentuk-bentuk ini juga yang akan kita pelajari lagi kepertidaksamaan. Ini persamaan nilai mutlak. Kepertidaksamaannya misalnya untuk kurang dari, berarti nilai mutlak fx, nilai mutlak fx kurang dari c. Nah, tadi udah kita buat contoh-contohnya. Fx lebih dari negatif c kurang dari c. Nah, yang kedua lagi nanti. Jadi ini tinggal mengganti kurang dari, ini juga kurang dari, ini kurang dari. Nah, begitu juga nanti untuk pertidaksamaan yang menggunakan lebih dari. Nah, yang sudah kita bahas tadi, nilai mutlak fx lebih dari c. Nah, ini tadi fx kurang dari negatif c atau fx lebih dari c. Nah,